Haleluya. Segala puji bagi nama Tuhan. Senang kita jumpa kembali dalam siaran YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Harapan saya, seluruh keluarga umat Tuhan dalam keadaan baik-baik, dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Langsung saja kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur karena segala kemurahan Tuhan berlaku bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang berlindung di dalam naungan kepak sayap-Mu. Tuhan terpelihara dari waktu ke waktu sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mau menyatakan penyertaan-Mu, Engkau mau menyatakan kuasa-Mu. Firman ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar pada waktunya. Hamba-Mu mengucap syukur, segala kekuatan roh jahat iblis setan, kami matikan kuasanya dan kami hancurkan pekerjaannya oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan ambil dari suratan Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya akan bacakan dari ayat 25 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hanya satu pemerintahan saja yang kekal. Suratan Ibrani ini banyak yang menafsirkan, yang menulis, tetapi saya akan mengambil satu saja yang saya yakini ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dari tulisan-tulisannya banyak yang menunjukkan bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dan juga Paulus sebagai seorang ahli Taurat, ia sangat memahami tentang korban-korban persembahan. Dan di sini kita melihat ya, lebih banyak yang dituliskan tentang korban-korban persembahan yang pada akhirnya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah membaca dari suratan Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Dari ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita yang jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, khususnya pada waktu itu, supaya menjaga diri. Jangan sampai timbul di dalam hati suatu penolakan kepada Dia di sini, yaitu Tuhan yang berfirman. Tentu Tuhan Yesus ya. Sebab jikalau mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah bangsa Israel yang sudah menolak Tuhan
yang menyampaikan firman Allah, yang sudah menolak Tuhan yang mengutus Musa, yang menyampaikan firman Allah di bumi. Dan juga pada waktu Yesus sudah dinyatakan, mereka juga menolak Yesus yang menyampaikan firman Allah di bumi. Dan mereka tidak luput, ya, tidak luput dari hukuman Allah atau tidak luput dari akibat penolakan. Lalu dikatakan, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Supaya jangan sampai hati yang menolak Tuhan yang berfirman, imbasnya membawa jiwa kita berpaling dari Tuhan yang sesungguhnya sudah berbicara dari surga. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-22, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 22, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Ibrani, dan di situ dikatakan, diperingatkan supaya jangan sampai berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, yaitu Yesus, agar jangan sampai mengalami akibat dari penolakan itu atau akibat dari berpaling dari Tuhan. Yang seringkali dikatakan orang yang berpaling dari Tuhan itu meninggalkan Tuhan atau membelakangi Tuhan, atau juga bisa dikatakan murtad. Nah, waktu itu dikatakan suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, mengapa kegoncangan itu harus diadakan? Atau mengapa suaranya Tuhan itu dapat menggoncangkan bumi? Berarti Tuhan mau menggoncangkan bumi melalui perkataannya, melalui suaranya. Ya, mengapa hal itu harus terjadi? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-28, itu ada hubungannya dengan kerajaan. Nah, kalau berbicara kerajaan berarti tidak terlepas dari pemerintahan. Di dalam dunia ada pemerintahan dunia, ada pemerintahan negara-negara, negara-negara bagian, ada pemerintahan kerajaan, ya. Dan di dalam Tuhan juga, Tuhan membangun kerajaan Allah di bumi yang suasananya adalah suasana kerajaan Allah di surga, yang nantinya juga kerajaan Allah di bumi akan dibawa naik ke surga pada waktu kekekalan. Nah, di sini kita melihat berarti pemerintahan. Tadi saya katakan hanya ada satu pemerintahan yang kekal. Nah, berarti waktu Tuhan akan melakukan suatu goncangan itu akan imbasnya kepada kerajaan-kerajaan dunia. Karena apa? Karena jelas sekali dikatakan di dalam ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, berarti ada kerajaan-kerajaan yang tergoncangkan. Nah, kerajaan-kerajaan yang tergoncangkan itu artinya pada saat Tuhan menggoncangkan, bahkan dikatakan bukan hanya bumi saja. Kalau kita melihat di dalam Haggai pasal 7, Haggai pasal 2 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Jadi semua ciptaan Tuhan dari langit, bumi, laut dan darat akan mengalami kegoncangan. Ya, kalau kita kembali kepada kejadian masa zaman Nuh, itu air bah semua musnah ya. Nah, demikian juga yang akan terjadi nanti, yang Tuhan akan lakukan bagi dunia ini. Maka kegoncangan itu bukan hanya cuma air bah menutupi bumi, tapi langit masih ada waktu itu zaman Nuh ya. Tetapi sekarang langit pun digoncangkan, langit digoncangkan, bumi digoncangkan, darat digoncangkan, laut digoncangkan. Jadi kegoncangan itu menyeluruh
Nah, kalau kegoncangan menyeluruh, dengan sendirinya kerajaan-kerajaan dunia akan tiada. Sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya pengaruh ke kerajaan dunia, ada kerajaan dunia atau pemerintahan dunia yang bisa menguasai pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia. Tapi pada waktunya, pada saat Tuhan melakukan kegoncangan, maka itu semua akan musnah, akan tidak ada lagi. Nah, tapi Tuhan mengatakan di dalam ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi berarti satu kali yang digoncangkan oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya Tuhan dapat menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Tadi saya sudah katakan pemerintahan dunia, kerajaan-kerajaan dunia. Jadi semaju-majunya, sekuat-kuatnya, berhasil-berhasilnya manusia membangun pemerintahan dunia, membangun pemerintahan kerajaan, dan itu memang sangat lumrah, sangat baik, karena memang manusia hidup di dunia bersosialisasi, membutuhkan tatanan-tatanan yang dapat membuat keadaan menjadi baik, tidak kacau balau. Tetapi Tuhan tetap mengatakan bahwa Tuhan berdaulat dengan perkataannya, bahwa Dia akan menggoncangkan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dosa semakin hari, akhir zaman dosa semakin sampai kepada klimaksnya. Kejahatan mencapai klimaksnya, sehingga Tuhan harus menggenapi janji firman-Nya, bahwa nanti langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Nah, firman Allah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi kalau ada kerajaan yang tidak tergoncangkan dan firman Allah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tentunya di dalam kerajaan itu ada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang-orang yang di bawah pemerintahan Allah, orang-orang yang berada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan sudah diingatkan bahwa yang mengakibatkan tidak tergoncangkan karena dikatakan firman Allah tinggal kekal. Kalau firman Allah tinggal kekal, artinya pemerintahan Allah pun akan tetap ada, tetap kekal. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Karena di dalam pemerintahan Allah itu ada hal yang menjadi ukuran. Apakah orang itu benar-benar berada di dalam pemerintahan Allah atau sesungguhnya dia di luar pemerintahan Allah? Kalau kita melihat di dalam suratan Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17, di dalam suratan Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi dari Roma pasal 14 ayat 17 dan 18 disinilah kita berpijak. Apakah kita ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah atau kita berada di luar pemerintahan kerajaan Allah? Kita dapat melihat sendiri di dalam hidup kita. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Dan oleh karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka di dalam pribadi kita berdiam hati yang tinggal dalam damai sejahtera. Hati yang tinggal dalam damai sejahtera itu adalah hidup yang tidak mudah panik dan hanyut oleh kepanikannya. Hidup yang bisa tenang dan tetap menaruh pengharapan sepenuh kepada Tuhan dan akan menikmati bagian yang Tuhan nyatakan dalam karyanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami kemiskinan rohani dan kita tidak mengalami kemiskinan yang bersifat materi. Itu adalah bukti bahwa hidup dalam damai sejahtera. Nah, mengapa itu terjadi? Karena sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah, bukan kebenaran manusia. Lalu oleh karena ada kebenaran firman Allah dan ada damai sejahtera, maka Roh Kudus yang berperan itulah menciptakan sukacita di dalam hati. Karena saya katakan bahwa setiap Tuhan melihat di dalam hati orang percaya ada kebenaran firman Allah, maka muncullah damai sejahtera dan Roh Kudus pasti akan menyatakan pekerjaannya. Di dalam Roh Kudus ada sukacita.
Nah, itu yang menentukan bahwa orang itu ada di dalam pemerintahan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, ya, sudah jelas sekali mengatakan bahwa satu kali Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya langit dan bumi, tetapi laut dan darat pun akan digoncangkan. Nah, kalau itu terjadi, maka kita berada di mana? Waktu kita berada di dalam pemerintahan Allah, maka kita akan dalam perlindungannya. Itu sudah pasti. Tapi waktu kita di luar pemerintahan Allah, maka kita pasti di luar perlindungannya. Ya, kalau kita di luar perlindungannya berarti hal-hal yang terjadi di dalam dunia, imbasnya kita akan alami, kita akan ada di dalamnya. Tapi waktu kita ada di dalam pemerintahan Allah, sekalipun di dalam dunia terjadi kegoncangan, maka Tuhan sudah berjanji. Dalam suratan Wahyu dikatakan, di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan Tuhan berjanji, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kegoncangan yang akan Tuhan lakukan tidak bisa dibatalkan oleh kekuatan apapun. Tidak bisa digagalkan oleh kekuatan apapun. Mau dengan doa, mau dengan puasa, mau dengan usaha-usaha manusia menggalang perdamaian, mau dengan apapun, itu tidak akan bisa menggagalkan apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menggoncangkan. Hanya tinggal tunggu waktunya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kita, untuk apa Tuhan menggoncangkan? Tadi firman Tuhan mengatakan akan ada perubahan. Akan ada perubahan tadi di Ibrani pasal berapa tadi saya baca. Jadi akan terjadi suatu perubahan. Nah, perubahan itu tentunya ada di dalam rahasia ilahi. Tetapi kalau saya boleh katakan, kalau langit dan bumi digoncangkan, itu kan semuanya akan musnah. Kalau sudah musnah, lalu apa yang akan terjadi? Saya teringat, ya, waktu dikatakan bahwa nanti setelah Tuhan menyucikan bumi ini melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan pakai untuk menghukum orang-orang berdosa dan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang benar seperti yang tadi ditulis dalam suratan Wahyu, maka Tuhan katakan akan turun ke bumi, menguduskan bumi, dan akan turun ke bumi lalu akan memerintah 1000 tahun damai. Nah, berarti perubahan yang akan kita sambut nanti pada waktunya adalah perubahan pemerintahan Allah di dalam kebenaran, perubahan pemerintahan Allah di dalam kekudusan. Orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Allah tidak lagi hidup separuh ke dunia, separuh ke Tuhan, karena dunia sudah digoncangkan, dunia sudah mengalami pemusnahan dan pengudusan Tuhan untuk bumi, dipersiapkan untuk pemerintahannya 1000 tahun di atas muka bumi. Ya, 1000 tahun di atas muka bumi, sehingga jelas sekali bahwa hal itu merupakan suatu tadi kewaspadaan harus ada dalam hidup kita. Tadi dikatakan jagalah. Jagalah artinya kita berjaga-jaga, kita waspada, kita tetap tekun menantikan Tuhan. Kita boleh membangun di luar kehidupan kita, tapi jangan lupakan membangun ke dalam. Karena kalau kita membangun keluar tapi kita lupakan membangun ke dalam, kita tidak akan mencapai tujuan Allah. Karena dunia penuh dengan godaan dan cobaan. Tapi waktu kita membangun keluar, tapi kita juga membangun yang di dalam, kita mengutamakan membangun yang di dalam, maka pada saat kejadian-kejadian yang sudah Tuhan tetapkan itu terjadi, maka kita tidak mengalami kerugian besar. Karena apa? Karena kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur firman yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan, Engkau mau memberkatinya dan Engkau mau menghidupkannya. Roh Kudus akan memberikan pengajaran-pengajaran yang tersingkapkan bagi mereka yang mendengar, supaya hati pikiran mereka tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, masih banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang hidup di luar pemerintahan Allah. Mereka masih hidup. Tuhan Yesus,
mengutamakan hal-hal yang bersifat sementara dan tidak mengutamakan untuk membangun hal-hal yang kekal. Tapi Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus tetap berperan, Roh Kudus melawati mereka, Roh Kudus bekerja untuk membuat firman Tuhan dapat berkuasa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka juga dapat berwaspada, siap-siap menantikan waktunya Tuhan menggoncangkan bumi. Hari-hari ini sudah banyak terjadi kegoncangan-kegoncangan ya Tuhan, baik secara pemerintahan di dunia maupun secara keadaan alam semesta. Kegoncangan-kegoncangan sudah banyak terjadi Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Tuhan tetap menyatakan kehadiran-Mu khususnya di bumi Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa supaya pemerintahan bangsa kami tetap terpelihara dalam kekuasaan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Dan kami sangat rindu Tuhan, Engkau memegang kendali seutuhnya, supaya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tetap utuh ya Tuhan, tetap terjaga, tetap terkendali. Kestabilan politik, ekonomi, agama, hukum, dan keamanan serta kebudayaan ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia akan dapat mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam pemerintahan Allah yang dapat kekal selama-lamanya. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan kami tamatkan penyampaian firman Tuhan ini. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Immanuel, Allah beserta kita.